Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sukwan Saputra. Di sini saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945. Saya menempuh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya mengambil mata kuliah Media Kultural dengan NBI 1151800-131. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit satu teori, yaitu teori feminisme. Di mana saya akan menjelaskan sejarah, perkembangan, dan pengertian feminisme sendiri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangannya. Feminisme memiliki arti kata femi, yaitu perempuan, di mana feminisme ini muncul pada abad ke-17, mana memiliki makna yang tidak baku, akan tetapi akan berkembang dengan perkembangan sosial kultural masyarakat. Feminisme pertama kali dicetuskan oleh aktivis sosial optis, yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Itulah sejarah dan perkembangan dari feminisme sendiri. Saya akan masuk ke inti dari feminisme. Feminisme adalah aktivitas atau gerakan perempuan untuk memperjuangkan kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berkehidupan di masyarakat sosial. Jadi gerakan perempuan ini dimana berorientasi untuk memperjuangkan keadilan dirinya sendiri. Nah, di mana gerakan feminisme ini untuk memperjuangkan atau menyelamatkan perempuan dari problematika sosial. Contohnya seperti rasis, penindasan, ketidaksamaan, pemerkosaan terhadap perempuan. Nah, di mana feminisme ini sebagai sistem gagasan kerja dan kehidupan sosial pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan itu. Ini merupakan sejarah yang sangat panjang, di mana perjuangan atau tanggung jawab tentang suatu keadilan umat manusia bagi kehidupan nyata. Dan feminisme ini memiliki definisi-definisi dari beberapa ahli, seperti definisi pertama, yaitu definisi ahli Tong, yang menjelaskan di mana teori perspektif feminisme ini beroperasi terhadap perempuan yang memiliki sebab akibat memberikan kebebasan perempuan. Jadi di mana memiliki sebab akibat dalam perempuan ini memiliki kebebasan tersebut. Dan kedua ahli yaitu Ahmad Duncan. Nah, di mana Ahmad Duncan menjelaskan kesadaran dan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di kehidupan bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, ataupun dalam bekerja itu, ini ingin dirubah. Jadi ingin mengubah keadaan tersebut dengan feminisme tersebut ini. Itulah menurut Ahmad Duncan. Nah, feminisme
ini memiliki 3 gelombang. Itu gelombang pertama pada tahun 1830 sampai awal tahun 1900-an. Nah, gelombang kedua pada tahun 1860 di mana sampai 1980 untuk gelombang kedua. Dan untuk gelombang ketiga, yaitu gelombang feminisme ketiga, itu pada tahun 1990 sampai 2000, tahun 2000-an. Nah, di mana perjuangan gelombang pertama ini memperjuangkan persamaan kontrak dan hak berpartisipasi politik, aspek relasi kepemilikan dalam pernikahan perempuan. Jadi maksud dalam gelombang pertama ini memperjuangkan di mana perempuan itu dapat ikut adil atau ikut berpartisipasi atau dapat memilih. Nah, itu yang diperjuangkan. Kenapa? Karena pada gelombang pertama ini perempuan itu tidak dapat memilih ataupun dipilih. Maka dari itu yang diperjuangkan pada gelombang pertama seperti itu. Nah, untuk gelombang kedua, di mana gelombang kedua ini ingin memperjuangkan ketidaksamaan budaya dan politik diterkaitkan satu sama lain. Nah, di mana pada gelombang kedua ini tidak memiliki kesetaraan atau selalu dipandang seksis, di mana sehingga perempuan ini memiliki stereotip di mana perempuan itu tidak menguntungkan untuk perempuan itu sendiri. Nah, di mana pada gelombang kedua ini ditokoi oleh Betty Friedan dan beserta teman-temannya. Dan untuk gelombang ketiga, di mana gelombang ketiga ini mengkritik gelombang pertama dan gelombang kedua. Maksudnya mengkritik ini di mana nilai dari gelombang pertama dan gelombang kedua ini memiliki nilai yang tidak sama persis, tidak memiliki kesamaan dengan feminisme sendiri. Karena kenapa seperti itu? Dikarenakan gelombang pertama dan gelombang kedua ini hanya berpusat kepada satu golongan atau suatu golongan. Maksudnya suatu golongan ini seperti gelombang pertama dan gelombang kedua ingin hanya membela kaum wanita berkulit putih, sedangkan yang kaum berkulit hitam itu tidak termasuk. Jadi pada gelombang ketiga ini ingin memperluas suatu perjuangan tentang ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki ini, maupun itu wanita berkulit hitam, wanita berkulit putih, atau kelas prakerja, atau kelas buruh, atau bagaimanapun yang perempuan tidak dapat memperjuangkannya. Nah, seperti itu. Untuk gelombang pertama tadi itu ditopang oleh Mary Wollstonecraft dan Xavier Garrett dan beserta teman-temannya. Dan untuk yang gelombang kedua tadi sudah saya sebutkan, yaitu Betty Friedan beserta teman-temannya. Dan untuk gelombang ketiga yaitu ditokoi oleh Judith Butler dan Rebecca beserta teman-temannya, yaitu Rebecca dan Butler. Feminisme itu memiliki teori-teori tersendiri lagi. Jadi ada lagi teori-teori feminisme seperti teori radikal, teori liberal, dan teori Marxis. Di mana teori liberal, saya akan menjelaskan pertama teori liberal. Nah, di mana teori liberal ini, kan liberal memiliki arti kebebasan atau kemauannya sendiri. Nah, di mana pada teori feminisme liberal ini ditokoi oleh Rawls. Dia menjelaskan manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan menalar
dan berorientasi kepada kesejahteraan dalam perekonomian dan sebagainya, seperti itu. Nah, dalam liberal sendiri terdapat 3 abad dalam perjuangannya lagi, di mana pada abad 18, di mana pada abad 18 ini memperjuangkan tentang pendidikan. Nah, di mana pada abad 18 ini ditokoi oleh Wollstonecraft. Nah, di mana Wollstonecraft ini yang memperjuangkan tentang pendidikan. Jadi dimaksud Wollstonecraft ini, perempuan itu memiliki insting yang berburu sangat tinggi tentang suatu pendidikan. Maka dari itu, pada abad ke-18 ini diperjuangkanlah seperti itu. Nah, untuk abadnya ke-19, nah di sini ditokoi oleh Angela Davis. Nah, untuk pada abad 18 ini di mana memperjuangkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Di mana dimaksudkan Angela Davis tadi, dia ingin memperjuangkan kesamaan. Jadi tidak ada penindasan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ingin tidak ada seperti rasis. Jadi kayak gitu. Makanya pada abad 19 ini diperjuangkanlah seperti itu. Dan pada abad ke-20 ini ada tokoh yang bernama Fryer yang memperjuangkan tentang memperlakukan perempuan dan laki-laki sama. Jadi pada feminisme liberal ini memperjuangkan tentang kesamaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya pada liberal ini memperjuangkan kesamaan yang diperjuangkan. Dan untuk radikal, feminisme radikal ini ingin menghapuskan laki dengan menentang norma-norma dan institusi-institusi sosial yang berlaku pada lewat proses politik. Jadi contohnya itu seperti peranan gender tradisional, melawan objektifikasi seksual perempuan, dan meningkatkan isu seperti pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi pada radikal ini ingin lebih memperkuatkan isu-isu di mana perempuan itu seperti diperkosa, disiksa, atau memiliki dimiliki kekerasan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan. Itu ingin diisukan, ingin ditimbulkan seperti itu menurut saya. Nah, untuk feminisme terakhir yaitu feminisme Marxis, di mana teori feminisme Marxis ini berpaku dalam pemikiran Marx dan Engels. Di mana Marx dan Engels menjelaskan di dalam teori feminisme Marxis ini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki ketimpangan posisi sehingga terdapat struktur-struktur yang membelenggu kebebasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut, yang dimaksudkan dalam struktur-struktur itu memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sangat besar sehingga sulit untuk ditembus seperti itu. Maka dari itu penjelasan dari saya. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya penjelasan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.